Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Rati Hidayah. Di sini kita akan membahas apa prinsip dan ciri pembelajaran andragogi. Baik, di sini kita akan melihat bahwa ada rahasia andragogi. Yang pertama adalah orang dewasa mempunyai sejumlah pengalaman dan berbagai kepentingan. Oleh karena itu mereka akan termotivasi untuk mau belajar apabila sesuai dengan pengalaman dan sesuai pekerjaan dan kepentingan sehari-hari. Jadi misalkan di sini Bapak dan Ibu adalah seorang guru, maka sudah meniatkan dirinya untuk mengembangkan nilai-nilai ataupun keilmuan yang sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang pendidikan. Kemudian di sini orang dewasa suka dengan hal praktik ataupun daripada membahas masalah-masalah konsep yang mungkin bercorak spekulatif yang tidak secara langsung bisa digunakan dalam kehidupan praktis. Jadi di sini kalau orang dewasa itu lebih suka yang praktis gitu ya, Bapak Ibu tidak suka yang rumit-rumit gitu. Kemudian orang dewasa juga lebih suka diberi kesempatan ambil bagian sesuai dengan pengetahuan, kemampuan dan kepentingannya. Jadi di sini Bapak dan Ibu suka diberi kesempatan begitu, tidak mungkin merasa teranggap begitu, sehingga di sini keilmuan Bapak dan Ibu itu merasa bermanfaat untuk orang lain. Nah, di sini ada prinsip pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ada nilai dan norma yang dimiliki sebagai pijakan. Kenapa di sini nilai dan norma dimiliki untuk sebagai pijakan? Karena dari sini akan dijadikan sebagai titik tolak dalam mengolah informasi dan pengetahuan macam apa yang hendak dikembangkan. Adanya norma, adanya nilai di sini, maka kita bisa mengontrol diri ya, apa yang sebenarnya akan kita kembangkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada discovery atau belajar menemukan. Kemampuan melakukan analisis, sintesis, dan kontemplatif. Kemudian ada reflektif, lebih memungkinkan kita untuk bisa dilakukan orang dewasa daripada anak-anak. Karena dari sini menemukan sesuatu ataupun kita menciptakan sesuatu hal yang mungkin bisa jadi itu adalah penemuan baru, maka bisa dikategorikan dalam proses atau prinsip pembelajaran orang dewasa. Karena di sini sudah saatnya orang dewasa itu misalkan berkarya dan sebagainya, dan sudah mapan dalam berpikir begitu ya, dalam menemukan atau discovery. Kemudian perhatian dan motivasi. Orang dewasa akan sangat termotivasi jika merasa kehadirannya memperoleh apresiasi atau perhatian. Karena di sini memang perasaan orang dewasa itu sudah lebih tertata, sehingga dari ketertataan ini maka orang dewasa itu perlu adanya apresiasi dari lingkungannya, ataupun kita mengapresiasi diri kita sendiri dengan hal-hal yang mungkin kita senangi, seperti kita journaling, kita misalkan memberikan self reward kepada kita sendiri, dan di sini bisa menghadirkan motivasi-motivasi yang bisa memberikan hal-hal yang mungkin dianggap sebagai positive vibes ketika kita bertemu dengan orang lain di sekitar kita. Nah, lalu yang terakhir adalah keaktifan belajar sebagai fungsi curiosity. Jadi di sini ada rasa penasaran ya, Bapak Ibu, rasa ingin tahu, bahwa orang dewasa itu lebih diikuti dengan tindak lanjut yang lebih nyata. Jadi tidak hanya penasaran aja, tapi biasanya kalau orang dewasa itu langsung melihat misalkan saya ingin mengikuti lomba ini misalkan, dan ini dikhususkan untuk guru-guru, maka di sini ada rasa penasaran tapi kita langsung ingin ikut kayak gitu. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa melihat prinsip itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu sekalian, maka akan ditemukan dari keempat hal ini. Lalu di sini ada ciri pendekatan andragogi. Yang pertama ada suasana diciptakan penuh keterbukaan sehingga dimungkinkan terjadi tukar pikiran dan pengalaman atau ditumbuhkan suasana saling percaya. Nah, contohnya apa? Misalnya Bapak dan Ibu punya satu grup pelatihan nih, yang mungkin Bapak dan Ibu itu rasanya pengen banget nih punya teman-teman yang satu circle, satu frekuensi yang mungkin bisa aku ajak diskusi. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu sudah melakukan ataupun salah satu ciri pendekatan andragogi. Karena di sini diciptakan penuh keterbukaan, karena di sini Bapak dan Ibu juga bisa bercerita apapun, kemudian bisa saling minta saran gitu ya Bapak dan Ibu ya, untuk memecahkan masalah.
Lalu yang kedua adalah pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator dan bukan master sehingga tercipta suasana partisipatif. Nah, pengajar menempatkan diri sebagai fasilitator. Jadi di sini seorang pengajar di pendekatan andragogi itu sebenarnya bukan mengajari Bapak dan Ibu, tapi di sini memang tujuannya adalah menjadi fasilitator yang mungkin mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian yang memang membutuhkan ilmu ini begitu. Jadi di sini bisa tercipta suasana partisipatif Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan misalnya grup ini untuk belajar apapun, bercerita apapun, dan mungkin kita bisa sama-sama saling belajar antara misalkan si fasilitator dengan peserta yang ada di suatu pelatihan begitu. Nah, lalu kemudian di sini ada materi dirumuskan bersama dan bukan ditentukan atau apalagi didoktrinasikan kepada orang dewasa. Jadi kita merumuskan bersama, berdiskusi bersama, kemudian kita memecahkan bersama apa yang mungkin orang dewasa itu butuhkan gitu. Dan ada kerja kelompok diutamakan sehingga suasana berbagi di antara anggota kelompok menjadi media dan sumber pembelajaran yang efektif. Kalau Bapak dan Ibu di sini mengikuti guru penggerak, mengikuti praktisi mengajar, kemudian mengikuti komunitas-komunitas pendidikan dan lain sebagainya, ini berarti Bapak dan Ibu sudah melakukan ciri pendekatan andragogi, karena di situ biasanya bisa menjadi salah satu media gitu ya dan sumber pembelajaran yang efektif ketika Bapak dan Ibu memang membutuhkan teman begitu untuk sharing. Nah, di sini ada lagi ya Bapak Ibu perbedaan antara pedagogi dan andragogi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan tanggapan ya dari gambar-gambar ini Bapak dan Ibu. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan refleksi ya bagi Bapak dan Ibu sekalian bahwa tolong misalkan berikan contoh ya perbedaan pembelajaran andragogi dan pedagogi pada pengalaman Bapak dan Ibu sekalian. Boleh misalkan pengalaman sendiri ataupun pengalaman yang mungkin itu pengalaman orang lain dari teman Bapak dan Ibu yang mungkin pernah begitu ya mengalami hal-hal yang mungkin bisa disebut sebagai pembelajaran andragogi ataupun pedagogi. Nah, kemudian di sini silakan bisa diunggah ya di media sosial Bapak dan Ibu sekalian, lalu bisa ditandai di Instagram Guru Era Digital begitu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Hidayah. Bye.